Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel bahas saham. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan coba membahas satu emiten yang mungkin berbeda dari episode-episode sebelumnya, yang mana sebelumnya saya coba selalu membahas emiten yang mungkin belum hype dan harganya juga masih rendah dan memiliki fundamental yang bagus gitu ya. Tapi untuk kali ini saya agak sedikit berbeda. Saya membahas emiten BBCA yang kita tahu bersama-sama emiten ini sudah cukup bagus, harganya juga rally-nya cukup bagus ya, artinya harganya selalu periodenya bullish gitu ya teman-teman. Di sini saya coba lihat grafiknya secara daily dan tentunya juga teman-teman investor sudah pada tahu ya mengenai emiten ini. Dan tentunya kenapa saya ingin membahas emiten ini? Karena saya ingin melihat nih teman-teman, secara analisis saya pribadi apakah memang emiten ini akan selalu mengalami yang namanya periode bullish atau nanti akan ada saatnya dia bisa turun atau setidaknya kita akan punya kesempatan untuk memiliki emiten ini di harga yang lebih rendah gitu ya. Jadi langsung saja untuk pertama emiten ini saya akan mencoba membahas dari sisi teknikal kemudian lanjut ke fundamentalnya. Untuk fundamentalnya saya persingkat saja dengan membuka langsung laporan keuangannya gitu ya. Nah, langsung saja dari sisi teknikal saya melihat di sini teman-teman secara grafik daily terlihat adanya di sini dua grafik double top ya teman-teman ya, atau secara teknikal kita bisa katakan itulah periode pada saat berakhirnya periode bullish secara short term maupun medium term gitu ya. Nah, di sini terjadi periode double top ini di kisaran tahun 2024 periode bulan 9 dan bulan Oktober gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya coba tarik di sini garis titik resisten ya, berarti artinya di angka 10.000 ini, angka 10.800 ya atau 11.000 merupakan titik support untuk emiten BBCA ini gitu ya. Nah, kemudian karena dia sudah mencapai titik support, maksud saya titik resisten di angka 10.800 dan kita bisa katakan inilah periode all time high-nya di periode 2004 dan periode-periode sebelumnya juga belum pernah mencapai angka 10.000 gitu ya. Nah, sekarang emiten ini kan terlihat mengalami penurunan harga sahamnya di sini teman-teman. Nah, sampai sejauh mana? Kita coba tarik lagi garis horizontal untuk melihat apakah memang ini adalah titik support gitu ya. Dan kalau saya lihat secara teknikal sih teman-teman, untuk angka 9.000 atau 9.045 ini range-nya itu merupakan titik support yang pertama gitu ya. Nah, memang terlihat pada periode ini nih di tahun 2025 Januari ini ada gap nih ya teman-teman, dan sepertinya harganya dipaksa untuk turun nih ke angka 9.000. Tetapi sekarang secara daily per tanggal 31 Januari, akhir Januari ya, dia terlihat candlenya cukup bagus, volumenya cukup tinggi dan tentunya ada penguatan harga ya. Apakah memang dia tidak dipaksa sampai dengan angka 9.000 gitu ya? Dan kalau saya berpendapat sih ya teman-teman, untuk emiten BCA ini sih saya rasa kalau kita mencari harga yang lebih rendah ya cukup sulit, karena secara historis juga emiten BCA ini penurunan terdalam itu berada di, kalau saya tidak salah itu pada saat pandemi Covid ya. Nah, di sini saya coba tarik grafik bulanan nih. Pada saat pandemi Covid dia terjadi 3 atau 4 candle yang merah gini ya teman-teman. Yaitu periode Maret sampai dengan periode April di tahun 2020. Dan kalau kita lihat nih di periode sekarang di tahun 2025 awal, ya memang terlihat ini juga ada candle merah nih berturut-turut ya. Candle merah ini terjadi berturut-turut ini pernah kita saksikan pada saat pandemi Covid, dan apakah memang terulang kembali gitu ya teman-teman. Jadi saya coba tandain, dan hal seperti ini juga ya terjadi juga nih di sini, tapi tidak terlalu signifikan gitu ya teman-teman. Nah, apakah kalau saya lihat dari grafik ya, apakah memang jangan-jangan melanjutkan penurunan gitu ya teman-teman? Saya coba balik lagi ke grafik daily tadi. Ya, kalau menurut saya pribadi sih tidak terlalu signifikan ya penurunannya ya, kalau kita bandingkan pada saat pandemi Covid, karena harganya juga sekarang sudah cukup tinggi. Tapi satu hal yang mengusik saya adalah emiten ini kan banyak nih meninggalkan gap bawah ya teman-teman. Kalau secara teknikal sih katanya itu akan ditutup, tapi itu adalah mitos ataupun hal yang mungkin bisa terjadi nih di secara teknikal di dunia saham gitu ya. Banyak sebenarnya potensi penurunan nih kalau kita lihat. Sini juga ada gap nih teman-teman di harga 8.000-an. Kalau saya coba tarik lagi di sini untuk sign-nya ya, di sini juga ada gap, dan tentunya di sini juga ada gap. Sebenarnya cukup banyak ya teman-teman. Ya memang tidak selalu harus ditutup ya, tapi kalau menurut saya pribadi sih ini sudah terlalu banyak, dan bisa saja terjadi karena kita tahu ada emiten juga teman-teman yang
menurut saya dari dulunya merupakan masa jayanya gitu ya, yaitu saham Sampurna dan Gudang Garam. Kalau teman-teman ingat ya, Sampurna dan Gudang Garam itu dulu menjadi primadona. Tapi apakah terjadi penurunan? Ya memang terlihat jelas dengan adanya kenaikan cukai untuk emiten rokok, itu memang akan membunuh secara pelan-pelan. Tapi kalau kita lihat ya teman-teman, untuk emiten BCA ini, kalau saya boleh melihat dari laporan keuangannya, di sini saya sudah mengambil laporan keuangan tahunan ya di tahun 2024. Sangat fantastis sekali teman-teman. Dari sisi performanya, kalau kita lihat nih dari sisi pendapatan yang pertama gitu ya, sini pendapatannya didominasi dari pendapatan bunga dan pendapatan syariah gitu ya. Di sini pendapatan bunganya saja meningkat dari 86 triliun di tahun 2023 menjadi 93 triliun. Jadi tidak ada istilah sih teman-teman untuk emiten ini mengalami yang namanya penurunan saham gitu ya. Dan kalau kita lihat secara total pendapatan nih, pendapatan bunga dan syariah bersih ya kurang lebih meningkat 10 triliun teman-teman, cukup fantastis. Dan kalau kita lihat lagi dari sisi laba bersih ya, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, dia mencapai 54 triliun dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 48, ya kurang lebih ada peningkatan lah sebesar kurang lebih 5-6 triliunan ya, luar biasa sih teman-teman untuk emiten BCA ini. Dan itulah mungkin yang menjadi penyebab kenapa dari sisi performa harga sahamnya juga cukup fantastis gitu teman-teman. Nah sekarang balik ke keputusan untuk membeli ya. Kalau menurut saya pribadi sih boleh disclaimer on dulu ya pertama teman-teman. Dan kalau saya melihat emiten ini bisa saja turun ke angka 9.000 nih teman-teman. Karena kalau saya lihat ini ada double top yang saya gambarkan tadi, ada periode double top dan di sini ada signifikan nih penurunannya dari angka 10.000 menuju angka 9.000. Kalau dia menyentuh angka 9.000 sebaiknya dicicil saja teman-teman, karena tadi emiten ini cukup worth it sih, akan mengalami yang namanya all time high lagi. Karena dari sisi laba bersihnya tadi, ini merupakan laba bersih all time high teman-teman. Artinya pencapaian laba bersih ini belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi tentunya secara hukum di saham sih pasti harga sahamnya akan mengikut gitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat, apakah mungkin terjadi penurunan nih teman-teman? Artinya mungkin teman-teman berpendapat ya terlalu tinggi sih untuk angka 9.000 gitu. Apakah mungkin terjadi penurunan ke angka 8.000-an? Seperti yang saya tunjukkan tadi, banyak gap yang mungkin perlu ditutup untuk emiten ini gitu ya. Tapi itu kan hanya belum tentu terjadi ya. Itu tidak 100% kebenarannya terjadi gitu untuk emiten ini. Tetapi kalau memang ingin memiliki emiten ini, sebaiknya kalau memang menyentuh 9.000 dicicil saja teman-teman. Karena potensi untuk mengalami yang namanya all time high kembali itu cukup terbuka ya, karena dari sisi performa itu cukup menarik. Kalau dia ke angka 8.000 saya rasa kecil kemungkinan ya teman-teman. Ya tadi kalau saya perhatikan emiten ini kan performanya cukup bagus dan ya tidak ada alasan sih menurut saya untuk mengalami penurunan yang lebih signifikan. Nah sebagai contoh tadi untuk laba bersih per sahamnya dari 395 meningkat 445, growth-nya cukup menarik gitu ya. Bahkan untuk sekelas BRI sekalipun emiten ini lebih tinggi growth-nya kalau saya tidak salah ya. Dan dari sisi aset juga luar biasa ya. Aset bersihnya ini kalau saya lihat di sini ya teman-teman, untuk ekuitasnya sendiri saja dari 242 menjadi 262, ya kurang lebih 10 triliun juga ya. Ini 20 triliun ya teman-teman untuk peningkatan ekuitasnya. Luar biasa sekali gitu ya. Untuk emiten sekelas BCA ini, tidak salah memang untuk BCA ini menjadi primadona ya di Bursa Efek Indonesia gitu. Dari sisi dividen juga luar biasa fantastis teman-teman untuk emiten ini. Nah kalau saya berpendapat sih untuk emiten ini singkat saja, kalau memang dia mengalami penurunan signifikan sebaiknya dibeli saja ya teman-teman, karena untuk potensi mendapatkan potensial gain yang lebih tinggi lagi dengan performa sekarang sih jauh lebih terbuka gitu ya. Secara grafik bulanan juga teman-teman ya sangat menarik sih menurut saya. Di sini dia periodenya sangat bullish gitu teman-teman. Ya mungkin memang tadi seperti yang saya jelaskan paling mentok di angka 9.000 dan kemungkinan besar dia akan mengalami penguatan. Kalaupun memang menurun kembali gitu ya mungkin bangka di 8.000 gitu ya, 8.000 atau 8.600. Nah, untuk emiten BCA sih sebaiknya memang ditabung ya teman-teman. Artinya tidak perlu menunggu harganya turun, cukup dilakukan pembelian secara konsisten saja dari
periode ke periode gitu ya. Mungkin sekian pembahasan saya mengenai emiten ini teman-teman. Boleh diklik like dan subscribe dan tinggalkan komentar. Dan tetap support channel ini untuk memberikan informasi menarik mengenai dunia seputar saham. Terima kasih.